Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Alhamdulillah malam hari ini kembali Emerging Teacher Indonesia mengadakan acara yang luar biasa, bincang-bincang. Nah, siapakah dia akan bincang-bincang bersama kita? Pastinya orang-orang yang hebat, orang-orang yang akan kita banyak ngambil ilmu dari orang-orang tersebut. Insya Allah pada malam ini kita akan bincang-bincang sosialisasi program Guru Penggerak Angkatan ke-7. Nah, ini yang menarik. Jadi, insya Allah nanti akan ada banyak hal yang akan kita dapatkan dengan bincang-bincang ini, di mana bincang-bincang ini pastinya bersama orang-orang yang luar biasa dan juga termasuk orang-orang yang membuat kita inspirasi. Siapakah beliau? Yang pertama, insya Allah akan ada ketua kita, yaitu Pak Ludi Erutomo, SPD, yang akan menemani kita di bincang-bincang malam hari ini. Kemudian juga nanti ada Pak Rian dari, kayaknya tamu jauh nih, dari Bandung nih. Turun, Kang. Sami-sami. Dongkap. Kang, pastinya bincang-bincang ini tetap harus ada yang mendampingi, tapi bukan saya. Pastinya ada seorang yang moderator yang juga tidak asing lagi, dan juga guru penggerak juga. Jadi ketemu nih, guru-guru penggerak Bekasi, Bandung gitu ya. Nah, akan membicarakan terkait dengan bincang-bincang program yang angkatan ke-7 ini. Baik, tidak lama lagi, tapi sebelumnya alangkah baiknya supaya acara ini lebih berkah, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kita sapa para tamu kita, pembesar kita di malam hari ini, kepada Pak Abdul Kasim. Sudah hadirkah Pak Abdul Kasim? Ya, untuk sepenuhnya kami serahkan kepada moderator kita, kepada Pak Abdul Kasim, Guru Penggerak Kabupaten Bekasi. Dipersilahkan. Silakan, Kak. Terima kasih Kak Jamal atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pengurus ATI yang saya hormati, Kak Ludi selaku ketua, ya, Kak Asep dan Kak Jamal beserta rekan-rekan pengurus ATI yang saya hormati. Tidak lupa sebagai suatu kehormatan khusus ini buat Kak Rian, ya, Kak Rian dari Bandung menyempatkan waktu dan meluangkan waktu untuk berbagi bersama kita tentang sosialisasi guru penggerak angkatan 7. Saya rasa ini suatu kesempatan yang langka ketika orang yang sudah berpengalaman di bidang guru penggerak itu sendiri akan bercerita, sharing pengalaman tentang guru penggerak itu sendiri, mobil khusus angkatan 7. Saya rasa ini sangat sayang dilewatkan ketika kita ada momen seperti ini yang sangat bermanfaat buat kita, apalagi kita yang masih memiliki motivasi untuk masuk di guru penggerak, terutama angkatan 7. Kak Rian yang saya hormati, Kak Ludi yang saya hormati selaku narasumber, nanti kita akan berbincang-bincang santai mengenai bagaimana sih kita bisa masuk dalam seleksi guru penggerak angkatan 7. Kemudian apa kiat-kiat yang perlu kita persiapkan ketika kita untuk masuk di angkatan 7 guru penggerak. Terlebih lagi motivasi apa yang kita perlu persiapkan secara mental ketika nanti berhadapan dengan tes-tes yang memang cukup rumit, ya, cukup lama. Karena tesnya itu memang beberapa tahap, sehingga diperlukan mental yang tangguh. Kalau dalam guru penggerak itu ada yang disebut dengan resilient, sehingga diperlukan ketangguhan dan daya lenting para pendaftar. Ketika ingin mendaftar, maka mentalnya harus siap mengikuti tahapan demi tahap tersebut. Untuk lebih jelasnya, karena hadir di tengah-tengah kita dari jauh ini, dari Bandung, ya, dipersilakan. Kemudian kepada Kak Ludi sebagai Ketua Emerging Teacher sekaligus orang yang berpengalaman dalam guru penggerak juga dipersilakan. Kita mulai dari Kak Ludi dulu ya, Kak Rio ya. Kita sapa Kak Ludi. Kak Ludi udah siap, Kak Ludi? Ya, Kak Ludi dipersilakan untuk berbagi pengalaman nih Kak Ludi
berbagi pengalaman. Bagaimana sih Kak Ludi itu kok bisa lolos gitu waktu seleksi guru penggerak? Kiat-kiatnya apa? Terus motivasinya apa? Daya lenting apa yang Kak Ludi siapkan sehingga tetap survive gitu ketika mengikuti tahap demi tahap yang meletihkan ketika ikut seleksi guru penggerak. Ya, terima kasih Kak Ludi berbagi pengalaman sharing. Ya, terima kasih Kak. Pak Kasim nih, Kak Kasim yang sudah memberikan kesempatan ya. Jadi sama-sama kita alhamdulillah berkesempatan ya ikutan program guru penggerak. Saya di angkatan 1, kemudian Kak Kasim di angkatan 2 ya. Kita berkesempatan karena memang tempo lalu di angkatan 1 itu Kabupaten Bekasi ada kuota gitu. Dan alhamdulillah nggak tanggung ya, di hari ini juga, malam hari ini kita kedatangan seorang guru kita nih, Kang Rian dari Kabupaten Bandung. Beliau sebagai pengajar praktik dan insya Allah juga akan berbagi kepada kita. Terima kasih Kang Rian nih, sudah berkenan mampir ke kelas belajar kita nih di Amazing Teacher Indonesia. Ya, sama-sama. Dari Kasim ya, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan. Jadi memang tempo lalu sih sebenarnya niatnya mah biasa Kang, niat belajar aja sih. Karena ketika kita buka SIM PKB, karena kan tempo lalu kita ngelihat sering-sering buka SIM PKB, tempo lalu ada link guru belajar gitu ya. Nah, kita buka di situ, ternyata ada lagi tuh program guru penggerak gitu. Nah, kita pelajari, kita baca, kayaknya enak banget nih gitu. Karena memang di situ kita berkesempatan untuk bisa ngedapetin ilmu lah ya gitu. Kita bisa ngedapetin sesuatu dan banyak hal yang barangkali kita nggak tahu dan sifatnya kekinian, berkaitan juga dengan kebijakan dari pemerintah gitu ya, kementerian, udah kita coba jajalin gitu. Dan alhamdulillah ya seperti Kak Kasim sampaikan ya, jadi prosesnya memang kita nikmatin aja Kang gitu. Jadi prosesnya kita nikmati aja, kita jalanin aja, kita ceritain aja apa-apa yang memang sudah pernah kita lakukan. Dan ya kita nggak tahu kalaupun ternyata akhirnya alhamdulillah lolos ya. Mungkin mah kalau kita mah dulu ya Kang Rian atau Kang Kasim ya, peminatnya masih sedikit. Iya, betul. Jadi kalau di Kabupaten Bekasi itu yang angkatan 1 aja cuma 3 orang ya, Kang Kasim ya. Jadi 3 orang untuk yang tingkat SMP gitu. Makanya dari situ ya alhamdulillah kita berkesempatan. Ya kalaupun bicara kenapa kok kemudian bertahan, karena tadi aja kita ngelihat itu ada kesempatan belajar. Dan tempo lalu pas kita lihat itu waktu durasi belajarnya itu kan lumayan tuh 9 bulan. Hitung-hitung kita kuliah juga nggak kekecandak ya, nggak kekejar. Di sini ada kesempatan belajar 9 bulan ya, apa salahnya. Terus sama kata penggeraknya yang sebenarnya bikin menarik tuh Kak Kasim ya. Jadi ini kok ada guru penggerak, kayaknya roman-romannya mah kita diminta dan diajarin bagaimana kemudian menjadi penggerak gitu ya. Dan saya emang sebelum ada guru penggerak demen banget tuh dengan kata itu gitu, penggerak. Jadi seperti itu Kak. Ya, terima kasih Kak Ludi atas sharing pengalamannya. Kebetulan memang Kak Ludi ini waktu kuliah memang sudah aktivis ini. Seingat saya beliau memang semester 1, semester 2. Kebetulan saya pernah satu kampus dengan beliau di Universitas Negeri Jakarta. Memang saya amati beliau memang sudah ada bakat aktivisnya itu. Sosialnya bagus sekali. Ya, kemudian Kak Ludi, ya mungkin yang ditambahkan sedikit ke teman-teman supaya teman-teman ini tetap semangat gitu ketika nanti di perjalanannya mungkin ada hambatan atau tantangan, mempersiapkan diri untuk agar tetap tangguh gitu. Karena kebanyakan teman-teman itu menyerah ketika begitu dapat pengumuman yang mengecewakan, dia langsung menyerah, kayak down, terus tidak mau daftar lagi. Misalkan dia pernah kecewa dia di angkatan 5 misalkan. Begitu disediakan Kak Ludi supaya teman-teman ini tetap tangguh gitu dan mau mendaftar untuk gabung di angkatan 7. Silakan Kak Ludi ya. Iya, baik. Nah, terkait dengan hal ini memang tadi juga kita ada dapat WA ini. Ya kayaknya ogahan untuk ikutan lagi katanya. Karena kan kemarin di angkatan 5 masih berasa.
Masih berasa ngejalanin proses dan juga dapat hasil. Cuman ya kita sampaikan aja bahwa ya kita anggap ini peluang. Udah gitu peluangnya juga nggak berbayar ya, nggak apa-apa dilakonin aja. Insya Allah sih tadi kita sampaikan ke teman-teman ya, kayaknya mah emang ada sebuah kebutuhan nih Kak Kasim dan rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan Kang Rian juga berkenan ya. Jadi Kak Asep, kemudian ke teman-teman yang ada di Amazing Teacher Indonesia, sepertinya perlu adanya kelas pendampingan ya. Jadi nanti buat teman-teman yang ada di Amazing Teacher Indonesia atau siapapun yang pengen ikutan guru penggerak gitu ya, atau pengajar praktik, ayo kita kumpulin dalam satu grup. Udah kita temenin dah gitu. Kita membersamai, kita kemudian siap melakukan proses pendampingannya. Ya mudah-mudahan kalau memang ditemenin kan, ya namanya ditemenin udah nggak lagi ngerasa sepi, udah nggak lagi ngerasa susah sendirian gitu. Jadi bisa sharing, bisa konsultasi gitu dalam prosesnya. Jadi seperti itu ya buat kakak sekalian. Ayo deh kita ikut aja dan yakini aja proses yang kemarin biarlah menjadi bagian dari pembelajaran dan mudah-mudahan kita bisa lakukan umpan balik ya. Kita bisa lakukan refleksi atas apa yang kita kemarin sudah kerjakan. Dan ya saya sering kali sampaikan memang kayaknya mah yang dikejar itu ya mungkin nanti Kang Rian lebih paham dah, yang dikejar dalam proses seleksi itu memang dorongan kuat kita untuk memperluas kebermanfaatan gitu. Jadi dorongan kita untuk memperluas kebermanfaatan, dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan pelayanan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir paling koridor atau batasannya adalah memastikan diri menjadi pribadi yang siap untuk ya menerima dengan segala macam bentuk dinamika ya yang akan terjadi di dalam kita proses bergerak gitu ya. Baik itu perbedaan-perbedaan, kayak sekarang kan kita ngelihat Kang Kasim ya, Kak Kasim make topinya aja ya kan, itu bukan topi khasnya Bekasi gitu ya. Tapi tadi kita tanya, dari mana Kak Kasim ya? Khas mana? Ya, ini lagi temanya tema Papua ini. Papua tuh. Ya, keren. Jadi kesiapan kita ini untuk mensikapi ragam budaya, ragam keragaman gitu ya, perbedaan-perbedaan itu juga menjadi hal yang penting yang perlu kita kedepankan hari ini. Makanya salah satu profil dari pelajar Pancasila yang hendak dikejar adalah berkebinekaan global. Nah, mau nggak mau sebelum kita bentuk tuh anak-anak kita, peserta didik kita, ya kitanya dulu, gurunya dulu nih memiliki pemahaman seperti itu. Kira-kira seperti itu, Kak Kasim, ayo. Ya, terima kasih Kak Ludia atas sharingnya, pengalamannya setelah menempuh berbagai tahap waktu seleksi di guru penggerak, sehingga alhamdulillah sekarang Kak Ludi sudah lulus dan menjadi guru penggerak angkatan 1. Berikutnya sesi yang kita tunggu-tunggu nih. Tamu kita dari jauh, insya Allah kapabilitasnya luar biasa. Beliau berpengalaman di pengajar praktik Kabupaten Bandung. Pada Kang Rio untuk dipersilakan ya memaparkan berbagai sharing pengetahuan dan wawasan terkait rekrutmen guru penggerak. Oleh karenanya kepada Bang Rio dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya sudah bagus, Pak? Bagus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bersilaturahim lagi dengan sahabat-sahabat kakak yang ada di Bekasi ya nih. Alhamdulillah ini saya seperti reunian sebenarnya. Karena saya dulu pernah ngajar waktu jadi honorer itu di Bekasi saya dulu. Saya di SD Jaka Sampurna 8 kalau nggak salah itu. Selama kurang lebih setahunan lah. Jadi pas ketika diundang sama Bekasi, wah nih, saya seperti reunian. Orang-orang Bekasi nih, alhamdulillah. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Amazing Teacher. Ini luar biasa nih. Saya suka dengan kata-kata amazing. Orang-orang yang luar biasa kalau amazing ya. Jadi dengan segala suatu hal bisa melaksanakan segala sesuatu dengan luar biasa gitu ya, alhamdulillah. Di kesempatan kali ini kita akan sharing aja ya Pak ya. Kakak-kakak, di sini manggilnya kakak-kakak ya.
Ya, senang juga nih kayak seperti muda lagi ya. Kita muda lagi. Kak semuanya, alhamdulillah saya dari Kabupaten Bandung. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Rian Rosalius Oktavianto. Biasa kalau dipanggil Rian atau Rian Rio ya. Kan di channel saya namanya Rian Rio official channel YouTube saya. Jadi itu singkatan nama belakang saya karena kepanjangan. Alhamdulillah saya sekarang jadi saya kemarin pernah honor di Bekasi, tapi saya PNS-nya di Kabupaten Bandung. Karena saya kalau KTP-nya Kabupaten Bandung. Jadi dulu bolak-balik gitu dulu waktu kuliah honor di sana. Ketika beres kuliah saya ikutan CPNS di Kabupaten Bandung lagi. Dan saya sudah kurang lebih 12 tahun menjadi PNS di Kabupaten Bandung. Saat ini saya sebagai pengajar praktik, kemarin angkatan 2. Selain sebagai pengajar praktik, saya di sini sebagai wakil ketua PGRI Kecamatan Cangkuang. Kemudian saya juga di ketua KKG di gugus saya. Jadi ini menjadi background saya kemarin yang menjadi ini juga motivasi bagi teman-teman yang mau daftar pengajar praktik. Jadi salah satu yang dilihat jika ingin pengajar praktik, kalau tadi guru penggerak ya, salah satunya yaitu punya background pendampingan kepada guru gitu. Itu yang memotivasi saya kemarin daftar menjadi pengajar praktik itu karena saya beberapa kali punya amanah mendampingi guru-guru di KKG, kemudian saya di PKP sebelum GP ini ada program di pemerintah itu namanya program peningkatan kompetensi pembelajaran PKP. Saya sebagai guru inti juga atau sebagai instruktur juga di sana, dan saya pun sebelumnya pernah menjadi guru inti atau instruktur untuk STEM di Semiokitab in Science. Jadi itulah menjadi motivasi ya Bapak Ibu atau kakak-kakak semuanya yang ingin menjadi pengajar praktik. Biasanya yang arah asesor itu melihat background kita punya pengalaman untuk mendampingi para guru-guru gitu. Jadi karena dulunya kan angkatan 1 namanya Pak Ludi, mungkin namanya dulu mengenalnya pendamping guru penggerak ya. Berubah di mulai angkatan 2 nih Kak Kasim mulai kenal namanya pengajar praktik di angkatan 2 ya. Jadi angkatan 1 2 itu kita ada ini ya. Jadi kalau bahasanya Pak Ludi itu tadi prinsip percobaan ya. Bukan tadi, tapi ini menjadi landasan bagi angkatan-angkatan berikutnya. Dari angkatan 3 ke sini itu sudah lebih mapan karena angkatan 1 2 itu menjadi bahan untuk dievaluasinya banyak sekali perubahan-perubahannya untuk sekarang. Untuk terkait itu juga seperti kita ketahui dulu angkatan 1 sampai angkatan 5, angkatan 4 itu semuanya 9 bulan. Tapi sekarang dimulai angkatan 5 ke sini termasuk angkatan 7 nanti yang ke depan itu menjadi 6 bulan. Nah, saya sedikit menyampaikan, boleh share screen ya? Ya. Saya ada teori dulu. Nanti kita sharing. Saya dari kebijakan dulu. Sudah nampak ya? Sudah nampak. Ya. Sudah nampak. Saya sedikit menyampaikan dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah terkait ini. Nah, ini sosialisasinya. Jadi program guru penggerak ini adalah episode dari pendidikan perubahan yang ingin disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek ya. Ini salah satunya yaitu di episode guru penggerak ini. Selain dari ini ya kampus Merdeka dan sebagainya yang sudah kita ketahui, guru penggerak adalah salah satu program unggulan dari kementerian saat ini. Program guru penggerak intinya yaitu bagaimana ini lanjutan sebenarnya ya, lanjutan dari program pengembangan keprofesian berkelanjutan terus. Ini untuk melatih, tapi bedanya dengan program-program yang lain adalah kemampuan kepemimpinan pembelajaran. Itu yang saya dapati karena saya sebelum PGP ini di PKP dulu tuh kita dibekali dengan bagaimana mengajar saja, tapi tidak untuk kepemimpinan pembelajaran. Kemudian tidak dibekali untuk menggerakkan komunitas. Kalau sekarang sangat luar biasa, ini komprehensif,
Di PGP ini bagaimana kita mendidik diri kita, bagaimana menggerakkan orang lain, bagaimana kita menjadi motivator dan sebagainya. Kita tahu sendiri, mungkin yang sudah menjadi guru penggerak, kita belajar hal-hal yang baru seperti apa itu coaching, mentoring, kemudian facilitating, dan lain sebagainya. Dan guru penggerak adalah intinya menjadi guru itu menjadi pemimpin pelajaran, kemudian menjadi katalisator. Inilah yang harus digerakkan gitu ya. Menjadi guru, banyak guru penggerak itu kenapa? Ini katalisator. Kemudian selain tadi mengembangkan diri, merefleksi, ini yang banyak hal bisa dibaca ini ya gitu. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana kita menjadi pemimpin pembelajaran baik di kelas, kemudian di sekolah, di komunitas. Ini yang jarang disampaikan kepada guru-guru di program-program sebelumnya. Bagaimana membuat visi misi, membantu sekolah untuk membuat visi misi sekolah, merefleksikan pembelajaran. Jadi bukan hanya kita sebagai mengajar saja, tapi membantu sekolah, komunitas, dan sebagainya. Metodenya ini sama seperti yang program PGP yang angkatan 1 sampai 6, yang angkatan 7 yang akan daftar. Ini bedanya yaitu durasinya. Kalau dulu 9 bulan, sekarang lebih dipepatkan menjadi 6 bulan. Jadi kalau yang dulu banyak yang mundur, ini kelamaan, 9 bulan pelatihan apaan nih? Kelamaan, capek apa gitu ya. Tenang, kalau sekarang hanya 6 bulan Bapak Ibu. Tetapi muatannya sama, yaitu ada yang didaring, didampingi oleh fasilitator namanya, kemudian yang luringnya itu dengan rekan sejawat seperti saya, yaitu pendamping atau pengajar praktik. Jadi Bapak Ibu akan yang daftar menjadi guru penggerak akan didampingi oleh 3 orang. 1 pengajar praktik tentang praktiknya, kemudian dari narasumber, nanti setiap bulan ada dari narasumber, kemudian dari fasilitator itu setiap harinya dari Senin sampai Jumat dari segi daringnya gitu. Kemudian ada ini dulu. Kemudian dalam proses PGP ini luar biasa materinya. Ada 10 modul sekarang gitu ya. Jadi ada setiap angkatan itu kemudian selalu diperbaiki muatannya. Kebetulan saya kemarin sempat juga diamanahi menjadi preview yang mereview tentang modul ini. Makin ke sini makin bagus muatannya. Dan kalau yang dapat ke jaring menjadi CGP, jadi teman-teman itu sebelum masuk pendidikan itu belum jadi CGP, tapi BCGP, bakal calon ya. Kalau sudah lolos tahap wawancara, seleksi, kemudian skolastik dan seleksi untuk mengajar, baru pendidikan menjadi CGP. Kalau sudah beres seperti Pak Kasim, Pak Ludi itu menjadi guru penggerak, sudah lulus gitu. Ini dia. Kemudian peran guru penggerak, mungkin nanti kita akan sharing aja dengan Pak Ludi nih. Ini tugasnya Pak Ludi sama Pak Kasim nih untuk menjelaskan sebenarnya yang sudah menjadi guru penggerak ya. Bagaimana menggerakkan. Kemudian tugasnya ini bedanya ini sekarang itu kalau kami pengajar praktik itu mendampingi ketika program. Tetapi ketika sudah beres program, justru para guru penggeraklah yang menjadi pengajar praktik bagi rekan-rekan di sekolahnya atau di komunitasnya. Kemudian mendorong untuk peningkatan kompetensi kepemimpinan di sekolah, membuka ruang diskusi, kemudian menjadi pemimpin pembelajaran. Dan inilah sebelum kemanfaat, sangat beruntung sekali bagi teman-teman yang sudah menjadi guru penggerak. Sekarang banyak hadiah-hadiah, hadiah-hadiah yang apalagi angkatan 1-2 ya, mengagetkan kita semuanya gitu. Dulunya kita nggak pikir untuk menjadi seperti itu, sekarang menjadi banyak. Nanti akan ada saya sampaikan. Manfaatnya banyak sekali tadi untuk mengembangkan kompetensi, baik diri kita sebagai guru, peserta didik kita juga, sekolah kita. Ini beda dengan yang lain. Kemudian ini dia pengalaman belajar tadi yang sudah dibahas oleh Pak Ludi ya.
pengalaman belajar yang seperti kuliah, memang ini seperti kuliah 1 semester lebih ya. Luar biasa. Kemudian Kang Rio, ya. Punten, slide show-nya belum berjalan, belum berganti. Oh, belum jalan ya? Iya. Kenapa ya? Oh, maaf. Saya coba ulangi lagi. Sekarang sudah nampak? Kalau sekarang sudah nampak? Sudah? Bergerak nggak? Sudah ya? Ya, saya ulangi lagi. Ini dia manfaat untuk PGP ini yang hadiah-hadiah untuk para guru penggerak yang sudah lolos menjadi guru penggerak. Selain mendapat ilmu, mendapat bimbingan, mentoring dari para pengajar praktik seperti saya dan kawan-kawan yang lain, mendapat komunitas yang baru karena ada komunitas guru penggerak setiap kabupatennya, kotanya. Sertifikat yang luar biasa nih kalau untuk naik pangkat yang PNS ini 306 JP, lebih banyak daripada angkatan 12 Pak sekarang ya. Bela banyak lagi. 306 JP, kalau nggak salah sekarang jadi 310 kalau nggak salah ini. Ini yang kemarin, lebih banyak lagi. Ini kalau di angka kredit kan menjadi 10 kayaknya, 10 angka kredit. 10 angka kredit, satu angka kredit 30 ya. Ini luar biasa nih dipakai buat naik pangkat ke pangkat berapa tiket nih gitu ya. Bisa ditabung nih gitu ya, luar biasa. Kemudian ini dia ini hadiah yang terbaru. Sudah ada Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Jadi sekarang Bapak Ibu tidak ada lagi CKS, tidak ada lagi diklat CKS calon kepala sekolah. Semua diganti oleh diklat calon guru penggerak. Sudah, dan P4TK itu juga ditugaskan menjadi balai guru penggerak. P4TK yang ada di kabupaten di berbagai daerah di Indonesia itu menjadi balai guru penggerak. Dan ke depan pengawas pun, tapi tentang pengawas masih digodok tentang aturannya, apakah dari guru penggerak atau bagaimana, tapi kemungkinan akan berkaitan dengan guru penggerak juga. Ini hadiahnya, jadi selamat. Dan bagi yang sedang proses mau menjadi kepala sekolah, ya mau tidak mau sekarang harus mengikuti ini gitu ya. Seperti itu. Dan rekrutmen angkatan 7 ini akan sudah dimulai dari 4 Maret ya sampai bulan April sebentar lagi ya, tanggal 8. Ini jadi tujuannya ini untuk meningkatkan, salah satunya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan ini bedanya dengan program-program yang lain. Kalau dulu PKP itu hanya per jenjang, tapi bedanya atau hebatnya PGP semua jenjang. Kita bisa kenal dengan guru TK, SD, SMP, SMA. Ini yang ini inklusif sekali. Semuanya bisa kenal, semuanya satu kabupaten atau kota. Luar biasa ya Bapak Ibu semuanya. Dan ini tahapannya mengisi registrasi, pengisian, dari pengisian CV atau biodata, esai, kemudian ada simulasi mengajar, dan wawancara. Kalau dulu angkatan 1, angkatan 2 ada skolastik Pak ya? Kalau sekarang tidak ada ya? Makasih. Skolastik. Sekarang tidak ada. Jadi lebih terbuka sekarang itu, lebih mudah sebenarnya gitu ya, dibanding dengan dulu angkatan awal-awal. Dan direkrut dengan tim asesor yang sudah diseleksi oleh Kemendikbud. Nah ini seleksi, ini syaratnya, jadi ada syarat yang baru, beda dengan angkatan 1-2 itu, ini dia, ada memiliki pengalaman minimal 5 tahun. Kalau angkatan 1, yang CPNS pun bisa ikut. Kalau sekarang tidak bisa, CPNS itu. Kemudian sisa mengajar harus 10 tahun lagi. Jadi maksimal 50 tahun sekarang itu Bapak Ibu yang ingin seleksi guru penggerak itu. Dan sekarang itu lebih fokus, kalau dulu boleh itu CPNS boleh, gabung-gabung, sekarang tidak boleh yang CPNS, yang ikut PPG tidak boleh. Jadi harus milih salah satu sekarang. Kemudian tidak menjadi pengajar praktik, tidak menjadi fasilitator. Jadi dalam program sekolah penggerak dan guru penggerak ini
ada banyak sekali kegiatan dan banyak sekali peran-perannya. Dia tidak boleh rangkap jabatan kalau saya ya gitu. Baik di POP, organisasi penggerak, di sekolah penggerak, dan di kegiatan yang lainnya. Ini kriteria khususnya tadi sudah dibahas ya, ada tentang resilience, orang yang betul-betul gigih, betul. Jadi bedanya dengan program yang lain itu, salah satunya itu dari mulai awal ngisi CV aja harus gigih gitu. Dengan jumlah karakternya dihitung gitu ya, itu banyak orang yang gugur di awal gitu ya. Aduh, gimana nih? Saya jarang ngetik, saya jarang nulis gitu ya. Dan mulai pembelajaran yang sudah satu murid, kemampuan fokus tujuan, kompetensi menggerakkan orang lain tadi, pengalaman menggerakkan orang lain, daya juang, kepemimpinan, kemampuan dan ingin hal yang baru. Karena dalam guru penggerak ini luar biasa, banyak sekali yang didapat ya Bapak Ibu. Nah, kemudian komunikasi dan kedewasaan. Tapi kalau betul sekali tadi oleh Kaludi yang disampaikan, kata kuncinya sebenarnya di guru penggerak ini adalah resilience. Kalau tidak ada resilience-nya, tengah-tengah sudah capek, pusing, apalagi tiap hari, apalagi tiap bulan ditagih, ditagih oleh pengajar praktik, ya, dievaluasi. Kalau orang yang kurang daya juangnya sudah banyak tertinggal gitu ya, gitu. Itu yang sekilas tambahannya dari saya tentang grup penggerak. Oh ya, sedikit lagi, ini jadwalnya bagi yang mau daftar angkatan 7 segera dicapai mengisi esainya. Nanti ini sampai tanggal 8 ya. 8 Maret April ya untuk pengisiannya. Saya sudah daftar, unggahnya sekarang, jadi sekarang udah mau harus diselesaikan. Jadi verifikasi pengumumannya tanggal 13 Juni. Kemudian simulasi mengajar, nanti ada tes simulasi mengajar dan wawancara ya. Kemudian tahap 2-nya ada seleksi lagi dan nanti baru pendidikannya tanggal 3 Oktober. Jadi tidak otomatis. Ini luar biasa tahapannya ya kalau di guru penggerak ini. Salah satu tips ketika selain tadi daya juang, yaitu ketika simulasi mengajar kita harus pede banget gitu, pede banget mempersiapkan semua alatnya, medianya, dan jangan terlalu ribet. Ribetkan dengan media yang digital bagaimana, tapi kita seperti ngajar biasa luring, tapi kita pakai media yang dapat dilihat dengan jelas. Kemudian wawancara, nah ini dia yang banyak gugur juga di wawancara, yaitu banyak orang menjawab dengan bertele-tele. Sehingga asesor yang waktunya terbatas itu untuk mendengarkan kita, untuk bertanya jawab, banyak yang menggugurkan kita gitu ya, bagiannya itu. Karena banyak yang bertele-tele panjang. Jadi ketika ditanya oleh asesor ABCD, ya kita sesuai dengan ABCD-nya itu. Tidak kemana gitu. Oh ya, tadi kalau tipsnya untuk mengisi di CV dan esai, kita jujur apa adanya, apa yang kita punya. Jangan lihat ke Google, jangan lihat, karena kementerian itu punya alat yang luar biasa untuk plagiasi ya. Bapak Ibu, saya ada satu teman saya asesor, itu dilihatkan di Facebooknya, itu mentah-mentah ada yang caplok dari Google, tempelkan, itu langsung merah, langsung itu nggak bisa diambil gitu. Bahkan ada satu sekolah, beberapa orang sama semuanya, itu udah nggak bisa gitu ya. Jadi lebih baik kata-katanya, kata-kata kita sendiri gitu ya. Jadi benar-benar keluar dari hati kita, pikiran kita, mengisi esainya gitu. Jadi jangan berbohong juga, kita pernah pengalaman anu mendampingi apa gitu ya, tapi buktinya tidak ada. Karena nanti di wawancara akan ditanya Bapak Ibu. Di wawancara ditanya apa yang diisi oleh Bapak Ibu di esai maupun di CV. Gitu. Jadi ya kita belajar jujur, mempertanggungjawabkannya nanti di wawancara seperti itu. Apalagi kita menjadi nanti orang yang menggerakkan orang lain, kita menjadi orang yang kredibilitasnya ditanyakan gitu ya. Integritasnya itu. Itu tentang guru penggerak. Kalau pengajar praktik beda sedikit ya. Ini sharing pengalaman saya menjadi pengajar praktik.
Ini hampir sama dengan guru penggerak, cuma bedanya tadi saya sudah sampaikan kalau teman-teman ya belum online. Bedanya kalau guru penggerak itu tidak terlalu ditanya pernah mendampingi guru yang lain. Tapi kalau pengajar praktik, bagi yang rekan-rekan kakak yang ingin daftar menjadi pengajar praktik, yaitu lebih baik gitu ya, pernah mendapat kegiatan untuk mendampingi guru-guru yang lain, karena nanti kita akan menjadi pendamping guru penggerak gitu ya. Pengalaman itu ya menjadi menjadi nilai poin tambahan gitu, tambahan. Dan kalau sebagian di beberapa kabupaten kota yang lain itu guru penggerak pengajar praktik itu ada yang direkrut dari guru penggerak langsung gitu. Tapi kalau angkatan 2 dulu saya dari umum, bukan dari guru penggerak gitu. Dan sampai sama tadi tidak boleh rangkap jabatan menjadi kepala sekolah penggerak atau pelatih ahli, fasilitator, kemudian dari menjadi di POP, tidak boleh kalau sekarang. Kalau dulu masih bisa, kalau sekarang tidak boleh. Dan ini juga ada yang tidak tertulis itu bagi rekan-rekan kakak yang sudah umurnya di atas 50 tahun, coba ikuti seleksi ini. Karena kalau di sini tidak ada umur untuk berapa batasannya gitu ya. Seperti teman-teman saya ada yang umurnya sudah 50 tahun ke atas, mau daftar guru penggerak tidak bisa, ternyata lolos di pengajar praktik gitu. Karena sudah pengalamannya panjang menjadi guru gitu ya. Ini jadi saya sarankan bagi teman-teman yang sudah umurnya 50 tahun ke atas, coba saja di pengajar praktik gitu ya. Dan ini tahapannya hampir sama. Mengisi CV, biodata, kemudian esai juga. Cuma beda muatan esainya. Muatan esainya nanti ada tentang bagaimana pernah mendampingi guru-guru seperti saya. Pengalaman saya di Ketua KKG, kemudian saya pernah di Semiokitab in Science untuk mendampingi guru-guru di pelatihan STEM. Kemudian saya juga di PGRI, beberapa kali mendampingi guru-guru untuk mengisi training atau pelatihan-pelatihan guru. Jadi itu menjadi nilai tambahnya untuk asesor melihat ini kelayakan menjadi pengajar praktik seperti itu. Tapi ini sama, jadi sama registrasi, pengisian biodata, CV, nanti ada diseleksi wawancara, dan bahkan ada simulasi mengajar juga pengajar praktik itu. Jadi sama juga di tes mengajar juga. Jadi cuma bedanya muatannya saja nanti di wawancara, kemudian tadi di esainya. Dan semuanya itu saya orang yang alhamdulillah dikarunia Allah kesempatan berhasil dan gagal. Saya berhasil di pengajar praktik, kemudian saya kemarin coba daftar fasilitator, guru penggerak, karena ini dia, kalau pengajar praktik ini tidak otomatis seperti guru penggerak untuk dapat wild card gitu ya, atau dapat golden card untuk menjadi kepala sekolah ya, dan pengawas gitu ya. Kalau pengajar praktik, kalau ingin menjadi kepala sekolah, setara dengan sertifikatnya sebagai guru penggerak, harus ikut naik gitu ya. Jadi turun nggak bisa, harus naik menjadi fasilitator. Nah, nanti ikutan program rekognisi, mengerjakan tugas-tugas yang setara dengan guru penggerak. Gitu. Kalau kemarin saya, alhamdulillah, saya angkatan 8 saya daftar untuk untuk fasilitator. Ternyata ketika saya gagal itu apa? Dulu kenapa saya berhasil dan kemarin fasilitator kemarin gagal? Ternyata pas saya buka-buka lagi ada 1-2 poin yang tidak diisi. Nanti ada checklistnya hijau, tapi tetap ada yang kosong, itu menjadi penilaian. Kemudian mungkin saya ada ini aspek eksternal ya, ada saya merasa lebih gitu ya, bahasanya itu yang berubah, bahasa lebih saya sudah punya pengalaman menjadi pengajar praktik, ternyata itu salah juga, atau saya pernah baca di Google, kemudian saya mirip banget dengan Google. Jadi hati-hati sekali, baik menjadi guru penggerak, pengajar praktik, atau fasilitator, bahasa Google jangan sampai sama banget dengan apa yang kita ketikkan nanti di esai. Kemudian ya
jagalah hati kalau kata Agim ya. Jangan terlalu kita menyombongkan diri, naudzubillah, kita merasa lebih, karena itu akan berpengaruh ke bahasa tulisan kita. Jadi nanti asesor melihatnya ya ini terlalu berlebihan, dia tidak layak juga gitu ya. Ketika dulu saya pengajar praktik ya saya apa adanya ya alhamdulillah lolos gitu. Kalau kemarin ini saya mungkin terlalu berlebihan di bahasanya, jadi akhirnya tidak lolos. Jadi itu ada pengalaman baik buruknya. Saya sharingkan bagi rekan-rekan, kakak-kakak yang akan menghadapi program guru penggerak, baik menjadi pengajar praktik, menjadi guru penggerak, maupun jadi fasilitator ya ke depan. Karena ini sudah mulai terbuka, bahkan menjadi asesor. Hanya saya pesan saya bagi teman-teman, rekan-rekan, kakak-kakak yang semuanya yang ingin karirnya lebih baik dimulai dari guru penggerak ini. Jadi kalau saya agak ribet seperti saya ujug-ujug jadi pengajar praktik saya harus meraih beberapa tahapan lagi untuk setara untuk rekognisi guru penggerak, mendapat sertifikat guru penggerak ini. Jadi lebih baik bergerak dari bawah, mengajar praktik dulu, kemudian jadi guru penggerak dulu, kemudian pengajar praktik, nanti fasilitator, asesor, itu lebih komprehensif ilmu yang didapatnya, kemudian pengalamannya lebih besar itu. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada agak teoritis. Ini ada satu tagline ya, guru penggerak itu. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, terima kasih. Semoga manfaat. Saya serahkan kembali kepada Kak Kasim. Kita akan ngobrol aja ya, lebih cair. Tidak seperti aku barusan ya, agak banyak saya banyak ngomong. Ya, kita ngobrol aja ya. Kepada Kak Kasim, saya persilakan. Terima kasih Kak Rian. Lumayan bagus materinya. Dan memang ada sesuatu hal yang baru yang saya dapatkan dari Kang Rian, terutama yang slide terakhir itu tentang pengajar praktik. Ya, Kang Rian, ini ada rekan ini yang nge-WA bertanya. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Saya ingin mendaftar untuk seleksi calon guru penggerak. Tapi dalam sekarang ini saya tidak punya banyak pengalaman. CV saya istilahnya tidak sebanyak daftar lain gitu. Kira-kira apakah saya masih punya peluang juga gitu untuk ikut pendaftaran guru penggerak? Karena persiapan-persiapan yang saya kumpulkan kayak sertifikat masih minim. Kalau ditanya pengalaman masih minim. Ditanyakan apakah punya pengalaman untuk memimpin suatu organisasi masih minim. Tapi ada minat untuk mendaftar. Nah, dengan kondisi seperti ini, kira-kira apakah masih mungkin juga saya melakukan pendaftaran itu? Ada aja pertanyaan seperti itu. Silakan Kang Rian. Ya, nanti ditambahkan oleh Kak Ludi ya. Iya. Ya, rekan-rekan semuanya, kakak-kakak semuanya, sebenarnya siapapun bisa menjadi guru penggerak. Nah, kata kuncinya yaitu tadi resilience dan integritas kita gitu. Adapun pengalaman gitu ya, dan misalnya sertifikatnya berapa gitu. Seingat saya gitu, mungkin nanti ditambahkan oleh Kak Kasim dan Kak Ludi, sertifikatnya tidak ada yang diupload ya. Tapi nanti dipertanggungjawabkan di wawancara gitu, pengalamannya gitu. Tidak ada yang diupload sertifikatnya gitu ya. Nanti kemarin juga saya bertanya-tanya teman-teman saya punya sertifikat atau cari dulu biar untuk guru penggerak. Pengalaman saya nggak ada gitu, nggak ada untuk upload sertifikat gitu ya. Cuma pengalaman apa yang pernah disampaikan. Sebenarnya guru-guru kita itu kalau sudah 5 tahun mengajar itu pasti punya sertifikat pertama gitu ya. Keduanya pasti pengalaman mendidik anak, kemudian ikut di organisasi minimal PGRI, IGI atau beberapa organisasi yang lain ya. Bahkan di KKG, kalau di guru SD KKG, di SMP MGMP itu kan minimal kita sebagai anggota gitu. Jadi ada pengalaman sebagai anggota juga itu organisasi gitu ya. Bagaimana kita menjadi anggota yang baik dan sebagainya. Itu menjadi pengalaman juga. Jadi tidak ada alasan saya tidak punya pengalaman. Pasti ada pengalaman itu. Mendampingi murid kita untuk lomba, baik untuk berhasil atau tidak kan pernah mendampingi juga. Kemudian mendampingi guru yang lain, apalagi kalau udah senior ya, di sekolah menjadi panitia sekolah gitu ya. Itu pasti ada. Yang penting kalau
saran saya sebenarnya tadi 2 kata kunci tadi, integritas kita mengisi dengan sepenuh hati kita tanpa kita nyontek ke Google teman kita atau apapun, kita mengisi dengan sepenuh hati, meyakinkan asesor benar-benar kita itu layak dan resiliensi kita gitu ya. Jangan di tengah-tengah sudah mundur duluan gitu ya. Mundur duluan. Coba aja gitu. Nanti akan ada lagi. Bahkan saya pun ini kemarin saya tanya lagi apakah saya setelah gagal di fasilitator angkatan 7 ada kesempatan, ada lagi Pak katanya. Ya udah saya ikut lagi nanti gitu. Bahkan kemarin saya itu ikutan yang coba juga seleksi fasilitator sekolah penggerak gitu. Walaupun saya belum pengalaman ya, ikut aja seleksi apapun ikut aja. Ya, walaupun nanti nggak keterima juga, tapi minimal pengalaman kita akan menghadapi seleksi itu. Mungkin kalau Ludi bisa tambahkan? Ya Kak Ludi, dipersilakan Kak Ludi. Iya kan, jadi seperti yang disampaikan Kang Rian ya, sebenarnya memang jauh lebih kepada bagaimana upaya kita di dalam proses optimalisasi pelayanan ya, baik di kelas-kelas kecil yang kita kelola gitu ya, bagaimana kita bisa menunjukkan keberpihakan kita kepada murid-murid kita, bagaimana kita berupaya dengan sangat ya, apapun untuk kemajuan anak didik kita gitu ya. Itu kan sejatinya barangkali juga ditemukan ya di lapangan, dilakukan oleh kita para guru gitu. Nah, hal seperti itu kan bisa menjadi bahan sebenarnya untuk bisa dikomunikasikan. Dan kembalinya sekali lagi adalah kesiapan diri kita ya menghadapi segala macam bentuk problematika ya, karena memang seperti yang disampaikan kita juga baru paham ini, oh iya ya, sepertinya memang salah satu indikator yang coba dicari itu adalah bagaimana memiliki daya juang gitu. Makanya pertanyaan-pertanyaan pada saat kita mengisi esai kayaknya memang arahnya ke sana ya, Kak Kasim ya. Saya juga baru nangkep, oh iya ya, pantesan kok pertanyaannya seperti itu gitu. Jadi ya apapun itu saya yakin bahwa setiap kita punya pengalaman gitu, dan nggak mestilah tanda kutip pengalaman kita itu akan sama dengan pengalaman yang lain gitu, dan nanti tim asesor akan jauh lebih melihat itu gitu, jauh lebih paham, dan yang akan dinilai tadi esensinya adalah bagaimana kita memiliki daya juang ketika dihadapkan pada satu permasalahan. Karena judulnya guru penggerak, ya gimana mau bergerak kalau seandainya kita tadi ya punya mental yang tidak seperti petarung, punya mental yang kemudian ketika melihat ada problem lantas kita lebih memilih mundur gitu ya. Jadi seperti itu barangkali Kang Rian, Kak Kasim ya. Jadi tetap semangat aja, Bu, betul sekali gitu. Tetap semangat aja rekan-rekan. Coba aja gitu. Insya Allah, dan kita sampaikan aja apa-apa yang memang sudah pernah kita lakukan. Komunikasikan secara jelas aja. Tadi juga kita baru paham, oh ternyata memang ada mekanisme pencarian itu ya, Kang Rian ya. Bagaimana ketika ada plagiarisme yang dilakukan ya. Ternyata bisa ketemu ya ternyata bisa ya. Itu. Ada alatnya. Tuh, jadi lihat. Jadi plagiasi cekernya itu ada langsung. Jadi dari LMS dari si pakai B itu langsung ada ke alat itu. Itu kedetek semuanya itu. Teman saya yang lihat itu asesor kan. Itu. Jadi kalau bahasanya hati kita sendiri nggak akan aja ketemu. Ya, betul banget. Dengan bahasa kita. Insya Allah lah semangat, tetap semangat rekan-rekan sekalian, dan nggak usah minder karena betul-betul kok nih dibikin sistem seleksi seperti ini tujuannya untuk melihat betul-betul kesungguhan kita ya di dalam memberikan pelayanan, dan niatin aja bahwa kita ngelakuin dan ngikutin proses pendaftaran ini itu adalah dalam rangka mengambil kesempatan untuk lebih optimal lagi di dalam pelayanan pembelajaran, lebih memperluas lagi peluang-peluang kita untuk menebar kebermanfaatan. Nah, yakini aja itu, insya Allah mudah-mudahan selanjutnya kalau memang kita mudah-mudahan tulus ya, Allah kasih kemudahan. Tetap semangat ya. Iya. Seperti itu Kak Kasim nih. Wah, Kak Kasim lebih paham dan nanti boleh bercerita. Iya. Boleh. Jadi itu untuk menjawab tadi dari pertanyaan lewat chat itu, ada rekan kita bertanya seperti itu. Ketika pengalaman mungkin dia merasa masih minim, sertifikat masih minim, tapi ingin mendaftar juga, hafal.
nanti kira-kira yang perlu ditempuh gitu. Dan memang benar yang perlu ditempuh itu siapkan mental secara mandiri itu sendiri. Jadi ketika pengalaman itu muncul, itu kan karena kita lalui gitu. Ketika kita tidak melaluinya, maka pengalaman itu tidak akan bertambah. Dengan kondisi kita merasa belum punya pengalaman, belum punya sertifikat atau dan seterusnya, tetap aja kita daftar. Setidaknya kan ada pengalaman bertambah. Ketika kita mengerjakan tes, ketika kita melakukan apapun tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi gitu. Setidaknya menambah pengalaman kita. Sehingga ke depannya begitu ada seleksi lagi kita lebih fight gitu. Anggaplah seleksi ini sebagai pembukaan gitu. Karena kita merasa memang kita belum punya pengalaman. Tapi setidaknya begitu ada seleksi berikutnya, kita udah ada gambaran. Kelemahan saya waktu tes pertama itu di sini. Saya kurang menggali potensi diri saya. Nah ini udah kesempatan nih. Kan ada kesempatan setahun tuh biasanya. Ketika kita gagal pertama, ada kesempatan beberapa bulan berikutnya. Nah itu kita optimalkan. Ketika ada webinar ya kita ikut, minimalkan wawasan terbuka. Ketika ada kegiatan ya kita ikut aktif, minimalkan ada wawasan terbuka. Sehingga kita tes itu akan dimulai kembali, kita sudah mulai siap. Yang tadi kita merasa belum punya pengalaman, itu udah bisa kita antisipasi. Saya rasa itu tambahan mungkin bagi rekan yang ingin mendaftar, tetapi merasa dirinya masih belum punya pengalaman atau masih minimnya sertifikat pengalaman. Berikutnya, kita ngobrol aja kayak lu dia, Kang Rio. Ya siap-siap, ngobrol aja. Kita masih ada waktu, kurang lebih 8 menit lagi atau 10 menit lagi masih ada. Sifatnya ingin ada suatu kegiatan di mana sosialisasi guru penggerak itu langsung ke sekolah. Nah, seperti apa kira-kira yang bisa ditempuh? Mungkin ini hubungannya dengan Imaging Teacher kalau ini ya. Kira-kira langkah apa yang bisa ditempuh dalam rangka mendampingi rekan-rekan yang ingin daftar ke angkatan 7 atau angkatan setelahnya. Mungkin Kak Ludi bisa menambahkan kalau yang ini nih, pertanyaan ini. Kira-kira gerakan apa yang kita lakukan untuk mendampingi rekan-rekan yang masih ingin mendaftar agar tetap semangat. Ya. Jadi buat rekan-rekan insya Allah memang hadirnya Amazing ini adalah bagian dari upaya kita untuk mencari teman-teman, mencari rekan yang siap untuk belajar bareng gitu. Jadi Amazing Teacher ini hadir sih bukan kumpulan guru-guru hebat, bukan. Tapi kumpulan guru-guru yang mau belajar gitu. Makanya kita sampaikan ke kakak-kakak yang tempo lalu juga menginisiasi hadirnya Amazing itu adalah yuk kita bikin kelas belajar. Nah, kelas belajarnya ini ya karena kita pengen ya dapat ilmu lah sesama kita yang notabene-nya rekan-rekan yang lain juga punya gitu, saling berbagi. Kemudian kita perluas tuh kelas belajar ini dan alhamdulillah semakin banyak yang merespon. Karenanya di dalam setiap kesempatan-kesempatan itu kita berupaya untuk menyajikan ya tema-tema dan mengangkat tema-tema yang up to date gitu ya, termasuk tempo lalu pada saat jelang pendaftaran program guru penggerak ya angkatan 5 itu kita bahkan juga lakukan sosialisasi ya bekerja sama dengan teman-teman komunitas guru penggerak angkatan 1 di Kabupaten Bekasi gitu. Kita kolaborasikan, kita komunikasikan juga ke pihak dinas gitu. Alhamdulillah direspon dan alhamdulillah berjalan secara baik. Nah, untuk sesi kali ini ya alhamdulillah nih kita semakin banyak ya rekan-rekan yang sudah punya pengalaman ikutan program guru penggerak, termasuk Kang Rian yang dari Bandung pun walaupun dari Bandung tapi ternyata berkenan untuk juga mendampingi kita gitu bersama kita. Karenanya nanti setelah ini ya kita kepikiran sepertinya memang perlu ya Kang ya ada ruang khusus ya yang kita sengajakan bentuk untuk rekan-rekan yang pengen ikutan daftar di guru penggerak gitu sehingga nanti mereka tanda kutip ketika dalam proses perjuangannya dalam mengisi esai kemudian mengalami kemunduran ya nanti kita bantu dorong, kita bantu ingetin. Karena kan memang ya kadang ada juga di antara kita yang
ngisi apa daftarnya mau dari kapan tahu, tapi giliran ngisinya entar tahu udah besok mau habis Tutup. gitu ya. Nah ini perlu kita reminder, perlu kita ingetin gitu. Jadi seperti itu, insya Allah ya Kak Kasim, kemudian Kang Rian ya, kita bisa coba lah mudah-mudahan lakukan pendataan, dan buat rekan-rekan yang mau ikutan daftar, ayo kita mau bersamai dalam grup itu, dan nggak usah tanda kutip malu ya Kang ya. Betul. Gak usah malu ketika misalkan ketika ada rilis pengumuman, yah nama kita kok kagak ada, lo udah biarin. Gak usah malu. Toh tadi kalau emang niatan kita baik, niatan kita tulus, dari proses niat aja kita udah dapat tuh gitu. Dari proses niat kita aja kita udah dapat. Belum lagi dari proses pengalaman kita ikutan seleksi, pengalaman kita ikutan misi gitu ya. Itu kita udah dapat banyak ilmu lah gitu. Yakini aja. Belum lagi ya proses pendampingan, kita kan dapat ilmu lagi. Betul. Nantinya akhirnya hasilnya misalkan belum sesuai dengan apa yang kita harapin, nggak jadi soal. Nggak perlu khawatir gitu. Kita tetap optimis aja, kita tetap yakin aja kita udah dapat tuh ilmu gitu. Jadi seperti itu ya, Kang Asim dan Kang Rian. Ya, terima kasih Kak Ludi dan Kak Rian. Kalau satu pertanyaan lagi masih bisa enggak nih Kak Ludi ya? Boleh. Masih ada. Ini chat banyak ya, di chat banyak. Ini chat yang terakhir aja yang kita lihat mungkin ya. Izin bertanya lagi, berapa lama CGP berlangsung, persiapan apa saja yang perlu dilakukan sebelum benar-benar ada CGP? Mungkin ini bagiannya Bang Rio nih ya, Bang Rian. Bang Rian. Silakan Bang Rian. Ini tadi sebenarnya udah dibahas ya. Jadi lamanya CGP sekarang itu 6 bulan. Kalau angkatan 1 sampai 4 itu 9 bulan ya. Ini yang sudah dulu, ini luar biasa nih. 9 bulan udah brojol. Kan sekarang 6 bulan brojolnya udah lebih cepat gitu ya. Tapi muatannya sama gitu ya. Bahkan lebih padat sekarang itu ya. Sambil menjaga LMS, sambil berkaryanya sekarang. Kalau dulu ada 3 bulan untuk berkarya, untuk aksi nyata yang sebagainya ya. Untuk pameran dan sebagainya. Kalau sekarang itu sambil jalan. Jadi sambil jalan, sambil ini padat. Jadi lebih padat sebenarnya. VIP bukan capeknya ya, tapi kesibukannya hampir sama saja, tidak ada bedanya sebenarnya gitu ya. Kalau saya lihat dari ininya, dari jadwalnya ya gitu. Kemudian berapa lama, persiapan apa saja, persiapan pengisian gitu ya. Rajin-rajin lihat di LMS atau di SMPKB kapan waktunya, dia kita harus di deadline-nya tahu gitu. Jangan sampai kita ngisi CV pas ngisi esainya entar nanti keburu tutup aja gitu ya. Ya harus dijadwal. Kalau saya gitu, 1 hari ngisi CV, besoknya 2 hari ngisi esai full, ambil waktu 2 jam 3 jam full, tidak kemana-mana gitu ya. Siapkan kalau ada pengalaman sertifikatnya, siapkan apanya gitu. Jadi semua pengalaman kalau bisa ditulis dulu. Nah ini satu tips lagi nih, tips. Jadi tipsnya untuk ngisi esai itu, kalau saya copy dulu pertanyaan, simpan di Word, kemudian isi dulu di Word, di save di Word, nanti kopikan ke SIM PKB. Karena kalau di SIM PKB yang langsung ngisi, itu kan nanti kendala sinyal hilang nanti. Kalau di Word dulu kan nanti ke save, jadi kita bisa copy lagi gitu. Itu salah satu tipsnya gitu ya. Jadi siapkan, kemudian kuotanya siapkan juga, sinyal yang pas. Kalau di sekolahnya ada WiFi, jadi lebih baik ngisinya di sekolah gitu ya. Kalau di rumah tidak ada WiFi, kalau WiFi di rumah ya bagus sekali gitu ya. Kemudian benar-benar ada CGP. Kalau pasti ada ya sekarang di semua kabupaten kota pasti ada CGP sekarang. Tinggal lihat jadwalnya kabupaten kota kita di mana gitu ya jadwalnya. Saya lihat di atasnya ada pertanyaan juga, bagaimana kalau guru swasta yang ingin daftar ada kendala dari atasan. Nah, ini dia. Tetap karena kita adalah guru, tetap harus ada izin atasan. Ya, kita baik-baik ke atasan kita, kepala sekolah, kepada yayasan, kalau dia swasta ya, bahwasanya kegiatan kita tidak mengganggu proses pembelajaran. Dan PGP ini justru bukan mengganggu, tapi membantu proses pembelajaran yang ada di sekolah kita, baik di kelas kecil kita maupun di sekolah kita. Jadi yakinkan saja
bahwasanya kita benar-benar akan bermanfaat gitu, tidak mengganggu gitu. Kan itu banyak alasan juga ya dari kepala sekolah. Saya pernah dengar teman-teman yang mau daftar itu dari kepala sekolahnya, karena ini sering keluar, nanti mengganggu pembelajaran. Nah, kita yakinkan tidak. Dan kita nanti harus memanage waktu. Apalagi kita sekarang sudah mulai ada luring ya di beberapa kabupaten kota. Kalau dulu angkatan 1-2 banyaknya kita daring, jadi lebih nyaman ya kita banyak daring. Kalau sekarang luring ya manajemen waktunya. Yakinkan yayasan kita, kepala sekolah kita bagaimana kita bisa memanage waktu. Itu selain tadi resilience, kemudian integritas, manajemen dirinya itu dia, manajemen diri lebih siapkan lagi ya. Terima kasih Kang Rio. Sayang waktu kita cukup terbatas. Pertemuan kita jam ini tuh nggak kerasa nih ngobrolnya. Terasa sudah jam 9 ya. Mungkin tambahan dari saya ya, mungkin kalau waktu ngupload itu jangan sampai di hari-hari terakhir, karena hari-hari terakhir itu sibuk gitu. Betul. Dari rekan-rekan yang masih semangat segera sebelum hari-hari terakhir. Maintenance kadang-kadang. Betul itu dia. Dari hari terakhir itu biasanya kita susah di situ. Mungkin closing statement-nya Kang Rio, Kang Ludi, closing statement sebelum acara ini kita tutup, dipersilakan. Sebelum nih, mau ya. Kak Ludi dulu atau saya dulu? Kak Ludi dulu ya, closing statement ya, silakan Kak Ludi. Ada Kang Rian dulu. Kang Rian. Oh iya. Ya, sahabat-sahabat semuanya, para guru-guru hebat yang ada di Amazing Teacher Indonesia, ini luar biasa, namanya juga amazing. Saya suka sekali dengan kata amazing ini. Tetaplah menjadi orang yang amazing ya, dan yang bukan amazing karena dilihat orang, tapi amazing karena kita punya kapasitas yang layak disebut amazing. Yang tetap di guru penggerak itu adalah kita bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Karena itulah esensi di guru penggerak ini. Mohon maaf, program-program yang lama banyak guru itu bukan bergerak, tapi hanya digerakkan saja. Dengan program ini, guru penggerak ini, diharapkan guru-guru itu menghasilkan guru-gurunya menjadi orang yang bergerak, disuruh atau tidak disuruh, kita bergerak untuk transformasi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin jika ada yang salah dari saya. Semoga manfaat apa yang tadi saya sharekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, super sekali Kak Rio. Ya, Kak Ludi, closing statement-nya mungkin ada tambahan? Ya, buat rekan-rekan sekalian, tetap semangat ya. Jadi saya jadi semakin kuat terfahamkan ya, semakin kuat juga terinternalisasi ketika di bulan kemarin, bulan Februari itu dirilis episode ke-15, yaitu IKM, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Di situ dari kementerian ya, dari Pak Menteri menyampaikan bahwa guru yang baik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar. Karenanya buat rekan-rekan sekalian, ayo kita belajar untuk jadi guru yang baik. Ayo kita kembalikan diri kita bahwa sejatinya apa-apa yang hari ini kita punya, apa-apa yang hari ini kita dapetin, apa-apa yang hari ini jadi modal kita di dalam membersamai anak-anak didik kita, maka yakini bahwa apa yang ada itu belum cukup gitu. Apa yang kita punya hari ini itu ya perlu kita tambah lagi gitu. Untuk apa? Untuk bisa lebih optimal di dalam pelayanan pembelajaran. Karenanya satu kata, tetap semangat dalam belajar. Gitu ya. Dan insya Allah bersama kita dari Amazing Teacher Indonesia, kita akan tetaplah buka kelas-kelas belajar ini, dan ayo gabung selalu dan tetap bersama di dalam grup Amazing Teacher Indonesia. Salam kenal juga buat ada yang menyapa ya. Saya alumni SMPN 1 Atap Tambun Utara, Bu Oktaviani. Jadi barangkali kita pernah bertemu atau sama-sama alumni Satap Cabang Bungin ya. Saya sekarang di Satap Tambun Utara. Kira-kira seperti itu ya, Kak Kasim ya. Ya, terima kasih. Tetap semangat insya Allah. Mantap. Ya, demikian sharing kita terkait dengan sosialisasi guru penggerak angkatan 7 supaya teman-teman tetap semangat untuk senantiasa mendaftar dan tetap
optimis dalam mendaftar di angkatan 7. Kami kembalikan ke Kak Jamal selaku host pada acara ini. Saya secara pribadi atas nama diri saya, jika ada kesalahan dalam saya mengemandoi acara ini selaku moderator, saya sekiranya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Kang Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kafi yang luar biasa telah membersamai para guru-guru hebat kita nih. Bang Parian, Karyan, terima kasih banyak jauh-jauh dari Bandung, kemudian Kak Ludi ya. Tadi saya nyimaknya asik banget itu ya bincang-bincangnya. Mungkin terbayang-bayang gitu ya kapan gitu ya saya seperti Karyan ini dan seperti Kak Ludi ini gitu ya. Dan juga mungkin bukan hanya saya, mungkin guru-guru yang menyimak acara ini juga berkeinginan. Apalagi tadi kan sudah ditopangi dengan beberapa bantuan, nanti akan didampingi sampai dengan tuntas. Sehingga banyak orang-orang lagi yang akan ngikutin jejak-jejak dari Kang Riang dan Kak Ludi tadi. Mungkin inilah acara kita, bincang-bincang kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya Jamal yang bertugas. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak konten di channel ini. Bagi yang belum berlangganan, silakan klik like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di konten-konten edukatif lainnya.